Kita beralih ke informasi mancanegara, Saudara. Korps Garda Revolusi Islam Iran lancarkan serangan kejutan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Arab Saudi. 12 tentara Amerika Serikat terluka. Gelombang ke-84 IRGC menggunakan rudal berbahan bakar padat, cair, serta drone untuk menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Karj, Arab Saudi. Beberapa pesawat pengisian bahan bakar Amerika Serikat berukuran besar, hancur dan rusak parah dalam serangan. Total lebih dari 300 anggota militer Amerika Serikat terluka sejak perang melawan Iran dimulai. Militer Iran merilis rekaman peluncuran drone yang dilaporkan menargetkan pangkalan militer tentara Israel di Tel Aviv. Tanggal dan lokasi rekaman yang dirilis oleh militer Iran ini tidak dapat diverifikasi secara independen oleh Fiori. Sebagai balasannya, militer Israel menyebut telah mencegat serangan drone Iran yang diluncurkan ke sejumlah wilayah di Israel. Israel memastikan sistem pertahanannya bisa mencegat serangan drone yang diluncurkan oleh Iran. Iran meluncurkan gelombang rudal ke Israel, Saudara. Setidaknya 270 pecahan rudal telah jatuh di seluruh tepi barat Israel, sebagian besar di dekat Ramallah, dan pecahan rudal lainnya jatuh ke kawasan Nablus, Bethlehem, Hebron, dan Salfit. Sirine pun berbunyi di seluruh kawasan tepi barat Israel untuk memperingatkan warga akan serangan drone Israel. Sementara itu di wilayah lain distrik Tel Aviv, Saudara, serangan rudal Iran terbaru menyebabkan bangunan dan toko-toko rusak pada Jumat malam. Seorang saksi mata menyebut awalnya ia sedang menyetir mendengar suara sirine. Lalu ia bergegas meninggalkan mobil untuk cari perlindungan. Tak lama berselang, rudal Iran mengenai mobil pengemudi tersebut. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam serangan ini. Sedikitnya 1 orang dilaporkan tewas di Tel Aviv, Israel akibat serangan Iran pada Jumat malam. Pria berusia 60 tahun tersebut nyatakan meninggal dunia di trotoar jalan setelah menderita luka parah akibat terkena hantaman serangan yang diluncurkan Iran. Jurnalis Associated Press melaporkan banyak ledakan keras yang terjadi di wilayah Tel Aviv. As you can see behind us, this is just one scene that the Israel police has responded to after the Iranian regime has once again targeted our civilian population. Unfortunately, at this scene behind me, as a result of the cluster munition that was fired targeting civilians, we have 1 fatality. We have another 4 individuals that were medically evacuated in various conditions at other scenes that the police are working at right now. Garda Revolusi lewat media Iran Press TV merilis video yang diklaim sebagai keberhasilan rudalnya menghancurkan pesawat pengisian bahan bakar milik Amerika Serikat, KC-135. Pesawat ini mengalami kerusakan saat rudal Iran menyasar pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi. 2 pejabat Amerika Serikat dikutip dari Wall Street Journal membenarkan serangan tersebut. Sementara itu, Saudara, Komando Pusat Amerika Serikat atau SETCOM merilis rekaman serangan yang disebut menargetkan kapal-kapal Iran. Lokasi dan waktu kejadian belum dapat diverifikasi secara independen. SETCOM menyatakan selama ini kapal Iran kerap mengganggu pelayaran global, namun kini hal itu disebut telah berakhir. Sementara itu, konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus memanas dan telah memasuki pekan keempat, disertai saling serang di sejumlah kawasan. Amerika Serikat dan Israel menggempur kawasan timur laut Tehran pada Sabtu dini hari, Saudara. Asap hitam dan suara dentuman terdengar tanpa henti di kawasan timur laut Tehran. Jurnalis setempat melaporkan ini merupakan serangan udara paling intens dari Amerika Serikat dan juga Israel dalam beberapa hari terakhir. Dalam serangan ini sejumlah fasilitas rusak, seperti fasilitas reaktor penelitian air berat di Kodab dan pabrik yang memproduksi konsentrat uranium.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran tak lagi menjadi pengganggu. Trump bahkan menyerukan agar negara tersebut membuka Selat Hormuz yang ia sebut sebagai Selat Trump. Hal ini tercetus dalam pidatonya pada Forum Future Investment Initiative di Miami, Florida pada Jumat waktu setempat. Trump membahas perang dengan Iran yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz. Selain itu, Trump juga mengklaim Amerika Serikat telah menghancurkan militer Iran selama perang berlangsung. Ia kemudian meminta Iran untuk membuka Selat Trump. We're crushing Iran. Currently, as we speak, I just looked. We had another big day. We hit them. They don't know what's happening. Remember this. They lied about 3 days ago. I said, yeah, we're negotiating with Israel. We are not negotiating. They're being hit so hard, too, so we had 10 ships, and then people realized we were actually negotiating. We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Sementara itu, saudara, Iran menyatakan pasukannya mempertahankan kendali yang cerdas dan kuat atas Selat Hormuz. Menurut juru bicara Qatam Al-Anbiya Iran, militer Iran telah melancarkan operasi rudal dan drone yang berkelanjutan serta memegang inisiatif di Teluk Persia. Hal ini terjadi saat fasilitas nuklir Iran diserang pada Jumat waktu setempat, beberapa jam setelah Israel mengancam akan meningkatkan dan memperluas serangannya terhadap Teheran. رزمندگان جانبرکف ما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه ضمن کنترل هوشمندانه و قدرتمندانه تنگه هرمز و در دست داشتن ابتکار عمل در خلیج فارس هجوم به مواضع دشمن در منطقه را به فضل الهی با قدرت ادامه خواهند داد. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebut Kedutaan Besar Iran telah menyampaikan pertimbangan positif pemerintah Iran atas keamanan perlintasan di Selat Hormuz untuk kapal milik Pertamina. Melalui keterangan tertulis kepada Kompas TV, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Fad Nabil Mulacela, menjelaskan saat ini persiapan teknis tengah dilakukan Pertamina, termasuk asuransi dan kesiapan kru kapal sebelum menindaklanjuti pertimbangan positif tersebut. Kemlu dan KBRI akan terus memastikan keamanan kapal Pertamina melintasi Selat Hormuz dengan berkoordinasi dengan semua pihak. Melalui pesan tertulis, jubir Kemlu menyebut Kemlu dan KBRI Tehran berkoordinasi dengan pihak Pertamina bahwa Iran sampaikan pertimbangan positif atas keamanan perlintasan kapal milik Pertamina Group di Selat Hormuz. Saudara, kami akhiri Kompas pagi hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jurnal Nusantara. Saya Glenny Soktania. Dan saya Nada Aprilia, mewakili tim yang bertugas pagi ini, pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa.